perempuan ini. Adapun saudari seayah karena beliau wanita, kemudian ada ayat yang secara tegas menjelaskan hak waris mereka di dalam surah An-Nisa ayat terakhir. Kulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Katakanlah Allah telah berfatwa tentang masalah kalalah. Kemudian kalalah itu adalah orang yang sudah tidak ada ayahnya, juga tidak ada anak laki-laki atau keturunan laki-lakinya. Sedangkan untuk kakek dan seterusnya ke atas itu ada dua pendapat mazhab antara yang mengatakan kakek juga adaan kakek. Nah, kalau kakek ada maka eh, menurut mazhab Hambali itu saudara dan saudari semuanya tidak mendapatkan warisan. Adapun ketika kakek ada, menurut mazhab yang lain, mazhab jumhur, Imam Syafi'i, Imam Malik, juga pendapat sebagian mazhab Hanafi itu kakek tidak menghalangi eh, saudara-saudara, tetapi mereka berbagi dengan pola dipilih mana yang lebih besar itu sepertiga dari harta yang tersisa dirata dengan mereka. Nah, ini polanya. Pola pembagian kakek bersama saudara-saudara kandung dan saudara seayah jika ah, kita berpendapat atau dalam mazhab yang mengatakan kakek tidak menghalangi saudara. Apa kata mereka? Kakek kepada besi tadi seperenam dari keseluruhan hartakah atau sepertiga dari harta yang tersisa atau berbagi rata dengan saudara-saudara tadi dengan pola lidzakari mithlu hadzil unthayain yang laki-laki dua kali bagian perempuan. Nah, itu mengenai kakek bersama saudara. Tapi mari kita memperhatikan hak waris saudari seayah. Satu ayah tapi lain lain ibu. Nah, satu ayah lain ibu, saudari seayah. Nah, di sini al-kalalah ini eh, ada sebenarnya dua ayat yang berkaitan dengan kalalah, yaitu di pertama di ayat kalau tak salah ayat ke-12 itu berkaitan dengan saudara-saudari seibu pada pembahasan berikutnya. Sedangkan ini yang berkaitan dengan saudara kandung dan saudara seayah ini pada ayat terakhir 176 dari surat An-Nisa. Nah, Allah mengatakan, jika seseorang meninggal dan dia tidak punya anak, walahu ukhtun. Nah, dan dia punya saudara perempuan atau saudari perempuan, maka untuk saudari perempuannya itu warisi si saudari perempuan itu apabila yang meninggal yang wanita itu arti ya jika yang meninggal seorang perempuan kemudian dia meninggalkan saudara laki-laki maka saudara laki saudari perempuannya itu jika saudarinya itu tidak punya anak. Nah, walaupun di sini dikatakan saudari, tapi ini juga berlaku untuk saudara. Jika seorang laki-laki meninggal, kemudian dia tidak punya anak yang ada saudara laki-lakinya, maka saudara laki-laki berhak mendapatkan warisan.
tetapi kan bagian saudara laki-laki di sini. Maka hendaknya mereka berdua itu 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Adapun jika saudara-saudara itu terdiri atas ikhwah, yaitu saudara laki-laki, ikhwatan rijalan, laki-laki, wanisaan dan para wanita, maka kaidahnya lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Inilah dia yang menjadi ketentuan dalam asobah. Nah, jadi kalau laki-laki ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, mereka semua menjadi asobah. Nah, ini eh, adalah dalil atau petunjuk tentang perintah Allah yang berkaitan dengan bagian warisan untuk saudara kandung dan saudara seayah. Kenapa saudara seayah dimasukkan ke sini? Karena berkaitan dengan ada isyaratnya yaitu lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Ini berkaitan dengan asobah. Nah, asobah itu hanya atau khusus untuk karib kerabat yang terhubung kepada si mayit melalui laki-laki. Apakah itu melalui ayah atau melalui anak? Nah, sementara saudara seibu itu terhubung kepada seseorang, kepada si mayit dalam hal ini ya, itu melalui ibunya, tidak melalui ayah. Jadi tidak bisa dimasukkan kategori atau ke dalam ruang lingkup yang dimaksud di dalam ayat ini. Jadi dari situlah ulama atau ahli tafsir bisa membedakan bahwa di ayat terakhir surah kandung dan saudara seayah semara bersama ayat yang di 12 itu khusus untuk saudara dan saudari seibu. Saya rasa ini cukup jelas tentang dalil kewarisan eh, bagi saudari seayah ya, ini yang perempuan. Kemudian ada pun ketentuannya kita perhatikan bahwa saudari seayah ini terhalang oleh banyak sekali yang menghalanginya. Yang pertama adalah anak laki-laki atau cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ya. Adapun cucu laki-laki dari anak perempuan itu tidak mempengaruhi sama sekali. Perhatikan, yang pertama saudari saya itu terhalang oleh anak laki-laki si mayit, ya, atau cucu laki-laki si mayit dari anak laki-lakinya. Kemudian ya, artinya jika ayah ada, walaupun ayahnya itu sudah tua, renta, ayahnya sudah pikun, sudah katakanlah udah nggak tahu apa-apa lagi, atau dalam kondisi stroke, koma, tetap masih hidup, maka saudari seayah, juga saudara seayah, anak kandung, saudara kandung, saudari kandung, saudara seibu, semuanya tidak dapat menerima warisan karena terhalang oleh beliau. Kemudian yang ya, maka bagi yang bersangkutan itu juga saudari dan saudara kandung dan saudari, kalau beliau ada, maka saudari seayah ini tidak mendapatkan warisan, terhalang oleh saudara kandung. Kemudian yang juga akan menghalangi saudari seayah, dua orang saudara, kemudian tidak ada saudara kandung. Nah, meskipun saudara kandung yang kan menghalangi saudari seayah, kecuali jika bersama saudari seayah itu ada saudara seayah.
Nah, maksudnya di sini berarti dengan si saudari seayah itu saudara kandungnya. Hmm, ya, nah, kita gambarnya itu mungkin aja agak lupa saya di mana gambarnya. Biar kita terangkan sekali lagi bahwa ada dua orang saudari kandung ya. Saudari kandung, maka saudari seayah tidak mendapatkan warisan kecuali jika saudari seayah ini punya saudara laki. Nah, di mana saudara laki-laki ini dia tentu menjadi saudara kandung, maka mereka berdua dapatkan sisa. Namun jika tidak ada saudara si saudari saya ini, maka dia terhalang. Ini seperti hubungan antara anak perempuan yang saya. Berikutnya dari saudari saya. Ini adalah ahli waris yang memiliki opsi bagian warisan terbanyak. Ada 5. Sebelumnya saudara saudari kandung itu empat saudari saya opsi pernah yang akhirnya mirip saudari kandung tidak punya opsi 1/6. Kemudian juga mirip dengan cucu perempuan. Hanya saja cucu perempuan tidak punya opsi yang terakhir yaitu asabah ma'al air. Hanya 4 kalau cucu perempuan. Setengah 2/3. Kemudian 1/6 untuk menggenapkan 2/3 bagian anak perempuan. Kemudian asabah bil ghair. 4 opsi untuk cucu perempuan. Sementara untuk saudari seayah ada 5. Ahli waris dengan opsi waris banyak. Kapan beliau dapatkan setengah dari kalau dia dapat 2/6 jika dia 1 orang. Kalau 2 orang jadi tidak dapat. Ini seorang diri tidak ada saudara kandung setengah 1 orang tak ada. Ini dia contohnya di mana seseorang meninggal dengan ahli waris suami dan saudari. Maaf ini contohnya kurang tepat. Bertentu kita tambah satu lagi tidak.
Contohnya suami dalam hal ini dapat Seperempat. berapa ikhwatnya jika saudari seayah itu berjumlah dua orang atau lebih dan tidak ada saudara seayah. Karena kalau ada saudara seayah, maka mereka menjadi asabah bil ghair sebagaimana yang dalam kanu ikhwida wa nisa'an. Ya, ini tidak saya tulis, tapi mungkin bisa ditambahkan. Yang pertama, jumlah mereka dua orang atau lebih dan tidak ada saudara seayah, juga tidak ada saudari kandungnya. Jadi tidak mesti satu, tidak mesti dua. Meskipun nanti saudari kandungnya hanya satu, itu akan merubah komposisi hak warisnya. Nanti masuk ke dalam bagian yang berikutnya, yaitu 1/6. Ketika uh, saudari seayah ini bersama satu orang saudari kandung dengan bagian setengah. Jika bersamanya ada saudari kandung yang memperoleh hak waris setengah, maka saudari seayah tadi berubah komposisi atau bagian warisnya dari 2/3 jika dia dua orang atau lebih menjadi 1/6. Jika dia satu orang berarti dari setengah menjadi 1/6. Nah, kemudian syarat lainnya tidak ada saudara seayah. Karena kalau ada saudara seayah, maka saudari seayah berubah statusnya dari dawil furud menjadi asabah. Menjadi asabah. Bagiannya lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Contohnya. Nah, contoh sebelumnya kita perhatikan seorang meninggal, ahli warisnya istri, kemudian dua ikhwan dan akhwat. Seperempat guru. Masih. Ah, Satu per empat. istri 1/4. Dua saudara seayah berarti dua per tiga. Kemudian paman dapat sisa. Nah, kemudian di sini kita perhatikan contoh yang berikut. Saudari kandung, berapa hak saudari kandung? Dapat setengah. Saudari kandung setengah. Saudari seayah Seperenam. 1/6 ya, seperti bagian yang kita sebut di sini. 1/6 kemudian paman ini sisa. Memang di dalam di dalam ayat ini tidak secara khusus disebutkan angka 1/6. Tetapi disebutkan di sini fa in kanata itsnataini falahuma tsulutsani mimma taraka. Jika mereka dua orang, maka bagi keduanya itu 2/3. Nah, ini kan ada apa? Dua dua orang atau katakanlah dua kelompok. Satu saudari kandung sudah dapat setengah, kemudian satu lagi saudari seayah. Mereka tidak kita bagi 2/3 bagi dua, tidak, karena statusnya beda. Satu saudari kandung, kemudian satu lagi saudari seayah. Nah, ini bagian yang ketiga. Bagian yang keempat adalah asabah bil ghair, yaitu dia menjadi asabah karena keberadaan saudara kandungnya yang menjadikan dia ikut menjadi asabah bersama saudara itu. Seperti dipahami dalam ayat ini, wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayaini. Maka bagian mereka itu nanti kalau misalnya seperti contoh ini, saudara seayah, kemudian saudari seayah. Nah, yang sisa ini nanti dibagi tiga. Dua bagian untuk saudara seayah, satu bagian untuk saudari
seayah. Nah, sementara untuk suami di sini itu setengah. Setengah untuk suami, lalu sisanya bagi tiga. Dua bagian untuk saudara seayah, satu bagian untuk saudari seayah. Dan ini yang terakhir, saudari seayah mendapatkan bagian yang disebut dengan bagian asabah ma'al ghair. Dia menjadi asabah ma'al ghair itu dengan adanya keturunan si mayit yang perempuan yang mewarisi. Tentu disertai dengan syarat-syarat ini. Ini syarat ini tetap berlaku. Nah, kemudian selain ada keturunan perempuan yang mewarisi, maka tidak boleh ada saudara kandung. Karena kalau ada saudara kandung, maka saudara kandung itu yang akan menjadi asobahnya. Juga tak ada saudari kandung. Karena kalau ada saudari kandung itu juga yang akan menjadi asobah ma'al ghair. Nah, sehingga saudari seayah tidak dapat warisan dan juga harus tidak ada saudara seayah. Karena jika saudara seayah ada, maka berubah status saudari seayah tadi menjadi asobah bil ghair. Nah, kita kembali ke poin 4 jadinya. Ini contohnya seseorang meninggal dengan ahli waris ada ibu, kemudian cucu perempuan, kemudian saudari kandung. Ibu dapat berapa? Ikhwan dan akhwat. Itu 1/6. Satu per Ibu enam. 1/6 ya. Mumtaz. Kemudian cucu perempuan. Cucu perempuan 1/2. Cucu perempuan 1/2. Dan saudari kandung. Asobah Asobah. ya. Ini saudari kandung asobah. Nah harusnya contohnya di sini kita sebut saudari seayah ya. Nah, saudari. Nah kalau ada saudari kandung seperti tadi. Nah, maka saudari seayah ini tidak jadi asobah. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Jika contohnya kita pertahankan seperti tadi, ada saudara kandung, ini ada ibu, cucu perempuan, ada saudari kandung misalnya, kemudian saudari seayah, maka yang jadi ahli waris asabah ma'al ghair adalah saudari kandung. Dan insya Allah nanti pada bagian asabah kembali kita ulangi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang saudari seayah? Wan Ustadz mau nanya, Ya, eh, tadi kan di saudari seayah ini di poin yang kelima, kalau ada dua orang saudari kandung, kecuali jika bersamanya ada saudara seayah, maka terhalang gitu kan Ustadz. ya. Terus kalau kalau ada anak perempuan dua orang itu tidak terhalang gitu. Anak perempuan, anak anak Dua, perempuan si mayit 2 orang. iya, Anak laki-lakinya ada, nggak ada Ustadz, karena kan anak masuk ke laki-lakinya tidak ada yang ada hanya anak perempuan dua. Ada perempuan dua anak orang. perempuan 2 orang. Kemudian, Itu maksudnya Ustadz, kalau di sini kan yang poin kelima, dua orang mm, saudari kandung itu apa namanya? Terhalang. Kalau dua anak perempuan, dua anak perempuan tidak menghalangi gitu. tidak. Jadi kalau anak perempuan itu tidak menghalangi saudara-saudara. Di sini 2 orang saudari kandung menghalangi karena status mereka mirip. Karena mereka dari satu bagian sama-sama saudara. Misalnya ketika ahli warisnya adalah ada 2 orang 2 orang saudari perempuan kandung, 2 orang saudari kandung. Kemudian 2 orang saudari seayah.
Kalau dua orang saudari seayah saja, maka saudari seayah ini kedua-duanya tidak dapat. Tapi kalau selain dua orang saudari seayah ini ada pula satu saudara ya, satu saudara seayah, satu saudara seayah, maka saudari seayah itu ikut menjadi asobah bersama saudara seayah tadi. Nah, tapi kalau yang ada adalah anak perempuan, ya sama seperti contoh ini, anak perempuan atau cucu perempuan ya, cucu perempuan, anak perempuan, saudari seayah, maka saudari seayah ini menjadi asobah. Nah, hanya saja jika selain saudari seayah ini juga ada saudari kandung, maka yang jadi asobahnya adalah saudari kandung, sedangkan saudari seayah ini tidak dapat. Insya Allah nanti juga kita lihat dalam kaidah kewarisan asobah. Bisa, Ukti? Bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah. Oh iya, kita lanjut ya. Ini yang terakhir yaitu hak waris saudara dan saudari seibu. Nah, saudara dan saudari seibu kita langsung untuk mereka ini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan oleh ulama, ilatnya adalah karena mereka ini terhubung kepada si mayit melalui wanita, yaitu melalui ibunya. Nah, sedangkan konsep atau kaidah asabah lidzakari mithlu hadzil unthayaini itu berlaku untuk orang yang terhubung kepada si mayit melalui bapaknya atau anak laki-lakinya. Nah, adapun pembahasan pertama tentang dalil kewarisan atau dalil bahwa saudara-saudari seibu punya bagian khusus dalam harta warisan itu adalah An-Nisa ayat ke-12. Nah, di sini juga disebut kalalah wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Jika seseorang diwarisi dalam kondisi kalalah, yaitu seperti kita katakan kemarin, ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berakar. Sudah meninggal ayah dan kakeknya semua dan juga tidak punya keturunan laki-laki. Nah, apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara kalalah dan dia memiliki akhun, seorang laki-laki atau seorang saudari, eh, seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka untuk masing-masing dari keduanya itu seperenam. Untuk masing-masing seperenam, artinya satu orang saudara seibu laki-laki seperenam, satu orang saudari seibu juga 1/6. Artinya kalau dua orang atau lebih itu sudah bagaimana mereka berserikat pada bagian sepertiga. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits sulus. Jika jumlahnya lebih dari yang demikian, lebih dari satu laki-laki satu perempuan tadi, maka mereka bersekutu atau berserikat untuk mendapatkan yang sepertiga. Nah, karena itu bisa kita lihat secara langsung bahwa hak warisnya seperenam dan sepertiga. Nah, sebelum itu juga perlu kita tegaskan bahwa tidak ada perbedaan kewarisan antara saudara laki-laki dan saudari yang perempuan seibu. Tidak dibedakan. Nah, maka dalam pembahasan langsung kita gabung. Kenapa? Karena mereka terhubung kepada si mayit melalui ibu atau melalui ayah atau melalui wanita ya. Sedangkan eh, bagian laki-laki dua kali bagian perempuan itu berkaitan dengan asabah. Asabah itu adalah kekerabatan dari pihak laki-laki. Kemudian yang menghalangi saudara dan saudari seibu itu dua ini saja. Keturunan yang mewarisi
Tetapi perhatikan jika saudara kandung dan saudara seayah, saudari kandung, saudari seayah hanya dihalangi oleh keturunan yang laki-laki, tetapi untuk saudari seibu, saudari dan saudara seibu, mereka dihalangi oleh keturunan laki-laki maupun keturunan yang perempuan yang mewarisi. Nah, ini beda antara saudara kandung, saudara seayah dengan saudara seibu. Saudara seibu dihalangi oleh semua keturunan yang mewarisi, laki-laki atau perempuan. Nah, sementara yang kandung dan seayah hanya dihalangi oleh keturunan laki-laki ya, keturunan yang laki-laki yang mewarisi. Kemudian kelompok kedua yang menghalangi mereka adalah ayah, kemudian kakek. Nah, kakek ini tidak ada perbedaan pendapat di sini. Semua ulama madhab sepakat bahwa kakek menghalangi saudara seibu. Kenapa mereka bedakan? Karena itu tadi jalur pertemuan kakek dengan si mayit berbeda dengan pertemuan atau penghubung antara saudara-saudari seibu dengan si mayit. Karena saudara-saudari seibu ini terhubung kepada mayit melalui ibu. Nah, kakek tidak melalui ibu. Kakek yang kita bicarakan adalah ayahnya ayah. Kakek terhubung kepada si mayit itu melalui ayah. Saudara kandung selain melalui ibu juga melalui ayah. Saudara seayah juga demikian terhubung kepada si mayit melalui ayah. Maka dalam hal ini terjadi pertemuan atau ada kesamaan kedudukan antara kakek dan saudara seayah dan saudara kandung tadi. Itulah yang menyebabkan perdebatan dalam hal ini. Sedangkan tentang saudara dan saudari seibu tidak ada yang menyanggah pandangan ini. Semuanya sepakat. Kakek menghalangi saudara dan saudari seibu. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, berikutnya hak warisnya seperti tadi sudah kita jelaskan. 1/6 jika dia seorang diri, 1/3 jika dua atau lebih, kemudian berbagilah di situ. Adapun contohnya kita perhatikan yang 1/6 ya. Ibu ada seorang meninggal dengan ahli waris, seorang ibu, kemudian saudari kandung, kemudian ada saudara kandung, kemudian saudara seibu. Perhatikan di sini keberadaan saudara kandung berapapun jumlahnya itu tidak menghalangi kewarisan saudara seibu. Nah, berbeda dengan saudara kandung dengan saudara seayah. Saudari kandung dengan saudari seayah, mereka saling mempengaruhi tentang kewarisan. Tidak demikian dengan saudara-saudari seibu. Mereka tidak terpengaruh dengan keberadaan saudari kandung ataupun saudara kandung. Maka dalam soal ini, dalam masalah ini, ibu mendapatkan berapa? Kalau kita perhatikan, silakan, ikhwan dan akhwat. Ibu Berapa hak ibu? Satu, 1/6 ya. Nah, kemudian saudari kandung, asobah bersama ah, saudara kandung. iya, asobah bersama saudara kandung, asobah bil ghair. Kemudian saudara seibu, 1/6. ya, saudara seibu 1/6 karena dia sendiri. Dia mirip dengan nenek 1/6, hanya saja kalau banyak dia bertambah menjadi 1/3. Ini sendiri maka 1/6. Kemudian kapan mereka dapat 1/3 jika jumlahnya dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mereka berbagi rata. Jika dua orang, satu laki-laki, satu perempuan berarti 1/3 dibagi dua. Kalau ternyata mereka 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki, 1/3 dibagi 5. Nah begitu.
Tidak, tidak kita pakai rumus laki-laki dua kali perempuan. Nah, nah ini juga barangkali bisa menjadi bantahan bagi mereka yang menyudutkan, menuduh Islam tidak adil terhadap wanita dalam perkara perwarisan. Maka kita katakan ini bukan tentang wanita atau laki-lakinya, karena toh ada pada bagian-bagian tertentu laki-laki sama bagiannya dengan perempuan. Kalau betul ini tentang satu laki-laki, satu perempuan, bahwa laki-laki harus lebih banyak dari perempuan, tentu dalam kasus atau dalam persoalan saudara seibu, saudari seibu juga diberlakukan laki-laki dua kali bagian perempuan. Ternyata tidak demikian. Nah, demikian. Ini contohnya seseorang meninggal dengan ahli waris, ada suaminya, kemudian ada saudara seayah, saudara seibu, ada saudari seibu. Nah, bagaimana cara perwarisannya? Suami berapa hak warisnya? Hadirin yang ikhwan dan akhwat. Setengah. Suami dapat setengah, mumtaz. Kemudian saudara seayah, Sobah. saudara seabah, asabah, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian saudara seibu, saudari seibu, Sepertiga. sepertiga. Yang mereka berdua dapat satu per tiga. Nah, satu per tiga sesuai dengan ayat ini ya. Falikuli wahidin minhumas sudus. Karena satu per enam tambah satu per enam itu sama dengan dua per enam. Dua per enam sama dengan satu per tiga. Nah, sampai di sini selesai kita bahas bagian-bagian dzawil furud terhadap harta warisan. Ada pertanyaan dari awal suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung dan saudari kandung, saudari seayah dan saudara-saudari seibu. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke. Ada Ini sudah kita. pertanyaan Ya, mengenai kalalah Ustadz, apakah hanya khusus yang nggak punya keturunan laki-laki gitu Ustadz ya? ya. Walaupun dia punya Ka- anak perempuan gitu Ustadz. Gimana? Walaupun Walaupun dia dia, punya ya. anak Jadi perempuan. kalalah itu di mungkin bahasa kitanya kalau di kampung saya dikatakan tuh orang yang nyaris punah begitu. Punah tak ada lagi pelanjutnya. Cuma kalau di Minangkabau di Padang karena berdasarkan ibu yang tidak ada anak perempuannya lah yang disebut kalalah. Nah, yang dikatakan terancam punah. Sementara dalam tradisi Arab juga tradisi Islam berarti kalalah itu yang tidak punya anak laki-laki. Ada pertanyaan lain? Nah, ini bagian berikutnya. Tadi kita sudah membahas hak waris zawil furud atau ashabul furud. Sekali lagi itu artinya sama, zawil furud dan ashabul furud. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang masalah asabah. Ada beberapa materi atau beberapa topik yang kita bahas, pengertiannya sudah mungkin kita ulang secara singkat. Dalilnya, kategori juga sudah kita kupas kemarin. Kemudian ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan asabah. Kemudian bagaimana cara menetapkan asabah yang berhak atas warisan ketika mereka lebih dari satu orang. Mungkin ada satu latihan. Nah, baik, tentang asabah ya. Kita lihat.
sobah secara kemudian dari sobah ya subuh. Sobah ya subuh itu artinya menguatkan atau mengelilingi atau mengikat ya. Oleh karena itu, ikat kepala yang dipakai ketika orang sakit kepala atau perban itu disebut dengan isobah. Ain, sod, ba. Kemudian tak marbutah. Kenapa? Karena dia eh, mengelilingi, dikelilingkan di kepala, diikatkan secara berkeliling, kemudian dikuatkan. Kemudian dipakailah kata-kata asobah ini. Dia sesungguhnya bentuk jamak. Kata tunggalnya adalah asib. Asib itu isim fa'il. Isim fa'il. Asoba ya'subu. Asoba ya'subu. Asobah. Atau usubatan. Sementara orang yang melakukan itu disebut asib. Asib kemudian jamaknya asobah. Seperti talib kemudian talabah. Talib satu orang eh, siswa atau satu orang mahasiswa. Ketika mahasiswanya banyak kita sebut talabah. Nah, demikian juga di sini asib satu orang ketika banyak kita sebut asobah. Nah, secara bahasa asobah itu kerabat laki-laki yang terhubung melalui laki-laki saja. Nah, itu arti kata asobah dalam pemakaian kesehari-hari dalam konteks kekeluargaan di dalam bahasa Arab, yaitu kerabat laki-laki yang terhubung kepada kita melalui laki-laki saja. Nah, tetapi pengertian ini tidak bisa sepenuhnya dipakai untuk memaknai asobah di dalam syariat atau di dalam hukum fikih. Karena ada asobah yang ternyata bukan laki-laki, yaitu asabah bil ghair, kemudian asabah ma'al ghair, kemudian juga wanita yang memerdekakan. Mereka tetap nanti disebut dengan asabah. Pertama wanita, kemudian yang kedua belum tentu juga bagian dari karib kerabat. Maka berubahlah makna asabah di dalam hukum waris menjadi ahli waris yang haknya tidak ditetapkan dengan bagian tertentu. Apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Baik itu karib kerabat kita ataupun orang jauh namun telah memerdekakan kita. Ya kan? Tetap saja dikatakan asabah. Kenapa kata itu yang dipakai? Karena mayoritas diartikan kerabat laki-laki terhubung melalui laki-laki pula. Nah, mudah-mudahan cukup jelas latar belakang penamaan bagian ini atau kelompok ini dengan asobah. Bagian tertentu seperti sudah kita bahas setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, kemudian 1/3 dan 1/6. Ya, ini bagian kita ya. Kemudian kita kembali ke sini. Adapun dalil-dalilnya sama dengan tadi, dalilnya ada dari mana muncul ada bagian-bagian yang tidak ditentukan. Pertama dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulid dzakarin. Ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhiqul faraidha, berikan faraid. Arti faraid di sini adalah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada yang berhak, kepada ahlinya, kepada yang berhak. Fama baqiya, kemudian apa yang tersisa setelah itu, fali aula rajulin dzakarin, berikan kepada karib kerabat laki-laki terdekat. Nah, ini menjadi dalil bagi asabah bin nafs, khususnya dari kalangan kerabat, yaitu kerabat laki-laki yang terhubung kepada kita juga melalui laki-laki.
Berikutnya hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Di dalam ayat ini juga pada ayat berikutnya sesungguhnya terdapat petunjuk akan keberadaan asabah bin nafsi juga asabah bil ghair. Asabah bin nafsinya di sini yusikumullahu fi auladikum. Kemudian Allah tidak terangkan berapa bagian anak laki-laki. Juga di dalam ayat berikutnya, ayat yang 176, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayaini, yaitu ketika berbicara tentang saudara-saudara kandung dan saudara seayah yang laki-laki, Allah tidak jelaskan berapa bagian mereka dengan bilangan tertentu. Hanya dengan mengatakan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Tidak ada kata-kata setengah, 2/3, 1/4 atau sebagai macamnya. Tidak ada. Hanya kaidah bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Beda dengan bagian yang perempuan, ada nanti disebutkan jika dia sendiri 1/2, jika dia 2 orang atau lebih, maka 2/3. Nah, ini yang pertama yaitu asabah bin nafs. Juga ada petunjuk tentang bagian warisan untuk asabah bil ghair. Karena di sini ada kata-kata lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Unthayain, bagian wanita ketika bergabung atau bersama mereka ada yang laki-laki, maka anak perempuan menjadi tidak ada mithadil unthayaini. Nah, kemudian yang terakhir hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW pernah dihadapkan kepada beliau suatu permasalahan, ada orang yang meninggal dengan ahli waris bintun, yaitu anak perempuan, kemudian bintu ibin, cucu perempuan, ukhtun, kemudian saudara atau saudari perempuan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah berikan lil binti nis, untuk anak perempuan setengah, kemudian li bintil ibin as-sudus, cucu perempuan 1/6, untuk menggenapkan 2/3. Adapun yang terakhir yaitu ukhtun, saudari perempuan tadi yang kandung, itu diberi sisanya. Nah, sisa ini yang disebut dengan untuk asabah. Tidak ada asabah itu, ada yang menjadi asabah karena hubungan nasab. Ini bagiannya binafsi bil ghair ma'al ghair, kemudian sabab karena memerdekakan budak, yaitu laki-laki yang memerdekakan budak, perempuan yang memerdekakan budak. Kemudian jika mereka sudah tidak ada, maka asabah mereka. Tapi harus asabah bin nafsi. Nah, ini asabah bin nafs bagi yang karena latar belakang nasab, mereka adalah seluruh kerabat laki-laki melalui jalur laki-laki. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, kemudian keturunannya ya. Kemudian paman paman ya, saudara laki-laki dari ayah kita dan seterusnya keturunannya juga. Nah, artinya bagi orang Batak lah misalnya, sepanjang mereka menjaga marganya dengan sebaik-baiknya, bahwa marga itu adalah marga asli, pasti akan ditemukan hubungan antara seorang dengan marga yang sama dengan orang yang lain dari satu marga. Dengan misalnya Siregar di sini dengan Siregar di tempat lain, jika itu adalah betul-betul marga yang mereka jaga, akan jumpa itu. Berarti secara tidak langsung itu termasuk asobahnya. Karena bagian dari mungkin anak paman, anak bagian dari sepupu dan seterusnya. Artinya terhubung kepada kita melalui laki-laki. Hanya laki-laki. Tidak boleh ada perempuan di tengahnya. Maka mereka semua adalah asabah bin nafs. Kemudian asabah bil ghair,
asabah bil ghair, mereka tidak mungkin menjadi asabah seorang diri. Tidak mungkin. Nah, begitu juga ma'al ghair, mereka tidak mungkin mewarisi seorang diri karena tergantung dengan keberadaan orang lain. Ini mungkin sudah kita cukupkan di situ saja. Kita lihat kembali, kita lihat bagian lainnya, yaitu kaidah kewarisan asabah ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian jika dia terdiri atas dua orang atau lebih dan tidak ada ashabul furud atau dawil furud tadi, maka para asabah itu berbagi rata kecuali jika terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan ketentuan laki-laki dua kali bagian perempuan. Kemudian jika selain asabah terdapat dawil furud, maka bagian dawil furud diberikan terlebih dahulu. Sama dengan hadis tadi, al-hiqu al-fara'idha biha aliha. Serahkan terlebih dahulu bagian-bagian yang menjadi hak milik ashabul furud. Kalau ada tersisa, maka sisanya itu baru untuk asabah. Jika tidak ada yang tersisa, maka berarti dia tidak dapat. Dan itu bisa saja terjadi. Itu bisa saja terjadi. Nah, jika seseorang meninggal misalnya dengan ahli waris, mungkin juga bisa dihitung kalau punya Nia ahli warisnya misalnya ada suaminya, kemudian dua orang saudara seibu misalnya, suami setengah ya kan, dua orang saudari seibu itu 1/3. Kemudian ibu ibu dapat 1/6. Kemudian ada saudara kandung. Nah, saudara kandung. Saudara kandung dapat sisa. Dapat sisa. Maka dari bagian warisan itu itu sudah habis setengah uh, untuk suami tiga diampar karena menjadi 3/6 monyetnya 6/6 habis sudah. Sementara asobah terlibat ketika tidak ada yang terlibat, mereka tidak mendapatkan seismologi. Gantilah harta warisan telah habis terbagi hanya untuk ashab furud, maka asbah mendapatkan warisan masih. Ada pertanyaan di sini? Lanjut ya. Sekarang pertanyaan, mana menetapkan asbah yang berhak atas warisan? Ini langkahnya dalam suatu kejadian ada seseorang meninggalkan ahli waris, ada ayahnya kan, dan laki-laki, kemudian ada cucu kandung, ada satu belakang, harusnya itu satu jihah, maka lihat darajahnya. Jika darajahnya juga satu, maka tengok pula kuahnya, bagi sama posisinya. Nah, sekarang mari kita tengok apa yang disebut dengan jihah.
ini, jihah ini secara bahasa artinya adalah arah. Arah. Jihatun. Asal katanya adalah wajhun. Wajhun itu dari sini. Karena jihah itu kan tempat kita menghadap kemana. Jadi jihah itu artinya arah. Arah aras keturunan. Arah garis keturunan antara mendiang atau antara si mayit dengan ahli waris. Ahli waris yang ada. Ada 4 jihah. Yang pertama disebut bunuah yaitu anak keturunan. Bunuah dari kata ibin yaitu anak. Kemudian yang kedua adalah ubuwah. Yang ketiga ubuwah ini adalah ayah, ab, ya, abi. Ubuwah keayahan, kira-kira begitu kita menerjemahkannya, yaitu ayah, kakek dan seterusnya. Kakek, kakek buyut, ayah kakek, kakeknya kakek, semua disebut ubuwah. Ada pada garis ayah. Kemudian ukhuwah. Ukhuwah itu saudara, saudara kandung, saudara seayah, dan seterusnya ke bawah. Artinya anak saudara kandung, cucu saudara kandung, cucu saudara seayah, anak saudara seayah. Kita punya saudara kandung, lalu saudara kandung itu punya anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya itu punya anak lagi. Nah, walaupun sudah kita sebut sebagai ponakan, tetapi di dalam masalah asabah ini mereka semua masuk ke dalam jihah ukhuwah. Nah, artinya semua orang yang terhubung melalui kita, terhubung dengan kita melalui saudara-saudara ini. Masuklah semua ke dalam kelompok ukhuwah. Jadi sekali lagi harus kita urutkan. Lihat, yang pertama harus bunuah. Selama ada yang masih ada dari garis bunuah ini, dia yang diprioritaskan. Walaupun dia sudah jauh. Misalnya ada satu eh, anak dari cucu ya. Anak cucu sudah cicit itu. Kemudian ada satu lagi ayah. Nah, ini kan ayah langsung terhubung kepada si mayit. Sementara satu lagi cicit atau anak dari cucu. Meskipun secara jarak dia lebih jauh, tetapi secara jihah dia lebih lebih dahulu, lebih tinggi. Maka cucu itulah yang menjadi asobahnya. Sedangkan ayah tadi berubah bagiannya, tidak menjadi asobah lagi, tetapi bagiannya adalah 1/6. Kenapa kita dahulukan bunuah? Selagi masih ada di pihak bunuah ini yang bisa menjadi asobah, dialah yang jadi asobah. Ubuah belum bisa menjadi asobah. Begitu juga sebaliknya, seterusnya. Jika bunuah tak ada, kita pindah kepada ubuah, yaitu ayah, ayahnya, ayahnya lagi terus ke atas. Itu yang disebut dengan ubuah. Dan harus kita bedakan kata kakek di dalam bahasa Arab itu, yaitu hanya untuk yang lurus ke atas, yaitu ayah dari ayah kita, ayahnya lagi, ayahnya lagi, ayahnya lagi. Itu saja yang disebut dengan kakek. Adapun saudara kakek, ya, abangnya kakek, mungkin di Indonesia atau di tempat kita, kita juga menyebutnya kakek, ya kan? Tetapi di dalam bahasa Arab itu tidak disebut kakek lagi. Itu udah masuk ke dalam umumah, om atau pamannya. Tetapi dia bagian yang terakhir. Setelah ubuah ini, selagi masih setelah ubuah tidak ada, kita tidak langsung meloncat kepada paman, tetapi kepada ukhuwah dulu. Ukhuwah ini siapa? Itu tadi. Nah, mungkin lebih jelas nanti kita tengok di sini. Ini tadi yang ingin saya jelaskan adalah urutannya harus seperti ini. Tidak boleh kita dahulu kita potong-potong. Selagi masih ada bunuah, bunuah. Baru kemudian pindah kepada ubuah. Selagi ubuah masih ada, belum boleh kita pindah kepada ukhuwah. Selagi ukhuwah masih ada, kita belum boleh pindah kepada umumah. Ini gambarnya. Ini adalah mayit ya, yang hitam. Kemudian bunuah ini keturunannya, anaknya, kemudian cucunya. Oke. Ya, ini anaknya,
kemudian ini mungkin cucunya, dan seterusnya ke bawah. Ini adalah bunuah. Selagi yang merah ini masih ada, walaupun dia jauh ke bawah, yang kuning, yang coklat, yang biru ini belum dapat apa-apa. Tidak bisa menjadi asobah. Nah, setelah bunuah ini tidak ada, baru kita pindah ke ubuwah. Seterusnya ke atas. Mungkin pada generasi yang keempat, bagi orang yang cepat nikahnya kan, antara dia dengan anaknya hanya 15 tahun atau barangkali ada yang hanya 12 tahun. Ada sahabat yang seperti itu, kalau tidak salah Amru ibnul As dengan putra beliau jaraknya hanya sekitar 11-12 tahun. Nah, kemudian sampailah ke generasi keempat misalnya. Nah, sepanjang yang kuning ini masih ada, tak boleh satupun di antara yang coklat atau yang biru ini yang mendapatkan warisan. Ini namanya ukhuwah. Ini saudara memanggilnya cucu. Sementara di sini ada paman kita. Ini kakek kita ya kan. Ini ayah, ini kakek. Berarti ini saudara ayah, paman kita. Meskipun seperti itu posisinya, dekat dengan kita, tetapi kita dahulukan jihad ukhuwah ini. Didahulukan jihad ukhuwah, bukan bukan umumah. Nah, setelah bunuah ini habis, baru kita pindah kepada ubuwah. Nah, selagi yang kuning masih ada, yang coklat, yang biru tidak boleh. Kalau yang kuning sudah habis pula, tak ada lagi di atas, baru kita pindah kepada ukhuwah. Bukan kepada akhunnya saja, tapi juga ke anak-anak mereka. Ke anak-anak mereka juga. Nah, setelah habis baru kita pindah kepada umumah, yaitu paman tadi. Paman dan anak-anaknya juga. Jika ini pun tak ada, maka naik lagi. Seandainya di sini ada kakeknya lagi, tentu saudara kakek kita. Perhatikan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Saudara kakek kita, mungkin kita akan menyebutnya sebagai kakek juga. Tetapi dalam bahasa Arab, itu juga disebut dengan paman. Sebentar, pasang baterai dulu ya. Baik, kita kembali eh, sampai di mana tadi. Kakek, tapi masuk ke dalam pokok umumah. Sehingga ukhuwah ini lebih didahulukan daripada mereka semua. Mungkin bisa dipahami ini. Kembali, ini jihad. Ada pertanyaan tentang jihad dulu, ikhwan dan akhwat? Ada pertanyaan tentang jihad? Kita lanjut ya. Nah, kemudian jika mereka satu jihad, bagaimana satu jihad? Rupanya ada anak, ada cucu, ada lagi di bawahnya, atau ada lagi anak kita dua atau tiga, atau di sini. Ya, di sini ada, kemudian barangkali di sini ada lagi, ya kan? Apa yang kita lakukan? Maka tengoklah darajahnya. Jika jihadnya ada dua atau tiga orang atau lebih berada dalam jihad yang sama, apakah semuanya langsung jadi asabah? Kita tengok dahulu darajahnya. Apa itu darajah atau kurbah? Kurbah itu artinya dekat, darajah itu tingkatan, level atau juga tangga. Yang dimaksud dengan darajah itu adalah jauh dekatnya ahli waris yang satu jihad itu dengan si mayit. Berdasarkan berapa orang yang menjadi perantara antara dia dengan si mayit. Semakin dekat berarti semakin semakin tinggilah derajahnya atau semakin dekatlah dia. Nah, apalagi jika tidak ada perantara sama sekali. Contohnya begini.
Nah, orang ini satu jihah. Ini anak semuanya ke bawah. Bunuh semua. Ternyata orang ini katakanlah punya dua orang anak. Anak pertama, anak kedua. Anak pertama sudah ada punya anak juga. Berarti ini adalah cucu pertama pula. Sementara anak kedua ini juga sudah punya keturunan lagi. D1 apalah namanya ini. Mungkin cicit. Nah, nah ketika ini semua ada. Semuanya ada. Siapa yang menjadi asobah? Maka perhatikanlah yang paling dekat. Kita perhatikan antara C dengan semait masih ada A. Begitu juga C2 dengan semait ada A2. Maka tentu orang ini nggak dapat karena jauh. Ini juga nggak dapat karena jauh. Sementara A1 dengan A2 terhubung langsung tidak ada perantara. Berarti mereka sama. Jihahnya sama. Kemudian wajahnya juga sama. Maka otomatis kedua outer atau misalnya ke atas ada ayah, ada kakek. Kalau ini tidak mungkin bercabang ya. Nah, kalau ke bawah mungkin bercabang sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin bisa 5, 10, 11. Ya, apalagi kalau istrinya lebih dari satu ya. Mungkin bisa sampai 20 anaknya. Nah, maka darajahnya diprioritaskan setelah setelah jihahnya. Mereka semua ada pada jihah bunuah. Nah, kalau gambarnya utuh seperti ini tentu kita tidak akan berikan kepada ayah dan kakek posisi asobah. Tetap kepada anak-anak ini. Nah, jika ternyata bunuah ini juga tak ada, termasuk kecuali anak perempuan misalnya, maka pindahlah ke atas, yaitu jihah ubuwah. Nah, ini ubuwah, kakek ini juga masuk ubuwah. Jadi secara jihah mereka ini sama. Cuma bedanya ayah lebih dekat. Tak ada perantara antara dia dengan si mayit. Sementara kakek melalui sang ayah. Maka kakek kalah oleh ayah. Atau kakek terhalang oleh ayah. Ini nampak penghalangnya. Kakek terhalang oleh ayah. Contoh lain, ya ukhuwah itu tentu nggak terus ke atas tapi ke samping. Ke samping itu pun tidak mungkin juga langsung tapi pasti melalui ayahnya. Nah, ini berarti orang ini memiliki dua orang saudara, saudara katakanlah kita katakan semuanya laki-laki, saudara pertama, saudara kedua. Masing-masing juga memiliki keturunan. Silahkan, nggak ada? Ada pertanyaan? Tidak, Ustaz. Oh ya, kita lanjut. Jadi orang ini walaupun ini saudara kita, ini ponakan kita, ini cucu ponakan kita, tetapi semuanya disebut dalam satu jihah yaitu ukhuwah. Jihah ukhuwah berada pada barisan ukhuwah semua. Nah, pada penyaringan pertama berarti mereka semua ini lulus lulus untuk menjadi ansabah seleksi pertama. Nah, ternyata karena mereka banyak dilaksanakan seleksi kedua. Dilihatlah darajahnya. Kalau gambarnya seperti ini tentu yang lulus hanya S1 dan S2. Saudara pertama, saudara kedua. Karena antara mereka berdua dengan si mayit hanya satu orang. Secara derajah mereka lebih dekat kurbahnya. AS1 anak saudara pertama, anak saudara kedua ini kalah oleh mereka. Karena antara dia dengan si mayit ini ada berapa? Satu, dua.
Ini juga satu, dua. Apalagi yang ya sama lagi. Dalam darajahnya sama. Artinya antara dia dengan si Maid itu sama. Katakanlah di sini misalnya sama satu, dua, satu, dua. Maka yang ketiga tadi kita perhatikan. Aduh, kita kembali maka jika ternyata atau seayah bisa seibu saja. Seayah saja atau seayah dan seibu. Maka yang seayah seibu atau sekandung itu lebih kuat daripada yang hanya seayah saja. Ini contohnya, ini si mayit yang meninggal, ini ayahnya, ini ibunya. Ini kira-kira siapa ini? Ikhwan dan akhwat, IA ini. Ini ayah, ini ibu, ini yang IA ini siapa ini kira-kira? Kakek. Istri ayah, Ah, ah, istri ayah. istri ayah ya. Bukan ibu tiri tapi ibu orang ya. Jadi dalam dalam konsep apa namanya bahasa Arab atau tradisi Arab tidak ada sebutan ayah tiri, ibu tiri, yang ada ayah orang lain atau ibu orang lain atau istri ayah dan suami ibu ya. Ini adalah istri ayah berarti nggak ada hubungan dengan si mayit ini. Yang ada hubungan hanya ini saudara seayah kemudian anak saudara seayah. Hubungannya dengan si mayit melalui si ayah ini. Nah, mudah-mudahan bisa dilihat ya hubungannya mungkin supaya agak jelas. Kita tarik sedikit, nampak hubungannya ke bawah. Nggak bisa lagi. Nah, kita naikkan ke atas. Di orang ini terhubung semua. Nah, kita perhatikan ini saudara kandung. Saudara kandung hubungannya dengan si mayit melalui ibu dan ayah. Sama, ibunya sama, ayahnya sama. Sementara di sini beda. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka yang didahulukan adalah yang lebih kuat, yaitu yang terhubung melalui ayah dan ibunya. Maka ini hanya ada nanti pada saudara dan pada jihah ukhuwah dan umumah, yaitu ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada paman kandung, ada paman yang seayah dengan ayah ya. Ada anak paman kandung, ada anak paman yang seayah, anak paman yang seayah dengan ayah. Agak bingung ya. Tapi di apa dibiasakan saja. Kalau agak bingung nanti ditulis gambarnya seperti ini, insya Allah paham. Sekali lagi, dalam kondisi seperti ini yang kandung lebih diprioritaskan daripada yang seayah. Dan ini biasanya hanya ada, ya bukan biasanya ya. Perkara kuah ini, konsep kuah ini hanya ada pada jihah ukhuwah dan umumah. Anak tidak ada, anak kandung, anak tiri dalam sekali lagi dalam konsep Islam, dalam konsep Arab juga tidak ada anak tiri, yang ada anak kita atau anak orang lainnya. Anak bawaan istri itu ya anak bapaknya. Jadi bukan bukan anak ya bukan anak suami baru ini. Jadi begitu seharusnya di dalam Islam, dan itu panggilan-panggilannya akan jelas sekali ketika kita menggunakan bahasa Arab. Nah, barangkali itu juga hikmahnya kenapa berbahasa Indonesia.
Kalau bahasa Indonesia tuh bingung kita. Tapi dalam bahasa Arab semuanya insya Allah jelas. Misalnya antara umumah ya, paman. Paman di sini om. Itu yang berhubungan dengan ayah kita. Yang berhubungan dengan ibu kita, saudara ibu itu bukan om. Namanya khal. Ya, khal dan khalah. Jadi kalau ada yang memanggil saudara ibunya dengan om, dengan am, mungkin perlu direvisi. Bukan am itu, tapi khal. Saudara ibu khal, saudara ayah am. Yang menjadi ahli waris adalah am. Sementara khal itu masuk ke dalam dawil arham. Di situ ada khilafnya. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana prioritas kuah. Nah, sampai ada oke, kita tengok di sini. Coba anak perempuan seperdua. Mumtaz. Kemudian di sini kita lihat orang yang berikutnya ini berada di satu jihah atau berapa jihah ini? Ada saudari kandung, saudari seayah, saudara seayah. Ada tiga ya, satu, dua, tiga. Pertama diperhatikan tadi jihah. Jihah berbeda atau tidak Beda. yang tiga ini? Kakak Beda dari bil ghair. Goir. Sementara saudara seayah asabah bin nafs. Tetapi dari contoh ini bisa bah bin nafs, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair itu tidak mempengaruhi siapa yang lebih di yang ketiga kuah. Orang ini bertiga secara jihad sama semua, yaitu ukhuwah, ada pada garis saudara, arah saudara semua. Kemudian secara darajah juga sama. Semuanya terhubung sebagai asabah melalui ayah. Bedanya yang kandung ayah dan ibu, yang seayah hanya melalui ayah saja. Maka dari itu mereka ini disebut asabah apa tadi? Bilghair. Agak blank sebentar. Bilghair. eh ya sampai apa yang saya sampaikan barusan? Mohon maaf Pak ikhwan dan akhwat karena juga saya mendengar ada apa ada acara lain mungkin agak terganggu. Sekali lagi kita ulangi, di sini ada saudari kandung, ada saudari seayah dan saudara seayah. Jadi patokan kita bukan masalah bin nafs atau ma'al ghair atau bil ghair, tapi mana yang
lebih dahulu jihahnya, kemudian darajahnya, kemudian baru kuwah. Secara jihah orang ini semuanya sama, secara darajah juga sama, tetapi secara al-quwah berbeda. Ada yang kandung, ada yang seayah saja. Di mana yang kandung terikat dengan si mayit melalui ayah dan ibunya, sedangkan yang seayah hanya terikat melalui satu ikatan saja. Maka yang dua ikatan dapatkan bagian yang satu per enam ini adalah fard. Jamaknya furud atau faraid. Bagian yang ditentukan. Fardun. Fardun ibu seperenam dan fardu anak perempuan setengah. Mungkin dalam jika digabung dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia agak agak berat menyebutnya, tapi kalau dipakai dengan bahasa Arab akan enak sekali. Kita menyebutnya misalnya di sini fardul ummi sudus atau seperenam, wa fardul bin nis seperdua, wal baqi ini untuk saudari kandung. Ini sebut al-baqi. Nah, bilangan-bilangan ini kemudian kita konversikan menjadi saham 6 totalnya, artinya harta warisan itu dirubah dikonversikan menjadi 6 saham, satu saham milik ibu, 3 milik anak perempuan, dan 2 milik saudari kandung. Kemudian dapat kita pahami dari metode ini uh, ada semacam arahan dari para ulama dahulu atau dari para imam-imam tersebut bahwa yang menjadi substansi tujuan atau substansi dari pembagian warisan ini adalah perpindahan hak, perpindahan kepemilikan, dan kepemilikan itu jelas batas-batasannya. Tidak mesti barang itu harus diketeng-keteng, dibagi-bagi. Jika masih bisa dipertahankan, maka itu akan lebih baik. Yang penting adalah status kepemilikannya jelas. Seperti pertanyaan kemarin, ada rumah atau ada kebun atau ada usaha-usaha yang produktif. Karena itu jika dijual dan diuangkan, mungkin hanya dalam beberapa saat sudah habis uangnya. Apalagi jika orang yang memegang uang itu tidak cakap untuk mengelolanya. Tetapi jika dikelola dengan baik, mungkin sekian tahun ke depan bisa menghasilkan lebih banyak dan bisa berlipat ganda hasilnya. Dan yang dibagi hanyalah keuntungan atau ya laba dari usaha itu. Jadi di sini ada apa? Ada semacam arahan tersirat dari para ulama itu betul belum mendapatkan pernyataan secara itu. Karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, salah satu tujuan pokok di dalam syariat Islam disebut dengan maqasidus syariah uh, adalah hifdzu ad-daruriyat, menjaga, melindungi 5 maslahat pokok. Yang pertama itu adalah agama, menjaga melindungi agama. Yang kedua ada namanya hifdzuddin, yaitu perlindungan terhadap agama. Yang ketiga itu ada hifdzu an-nafs, perlindungan terhadap nyawa. Nah, kemudian juga ada hifdzul mal, perlindungan terhadap harta.
perlindungan uh, agama, kemudian harta dan satu warisan. Maqasid syariah lebih lanjut itu ada ulama Ibnu Asyur, beliau mengatakan itu konsep perlindungan terhadap harta itu bukan sebatas pada tingkat individu tetapi juga pada tingkat keumatan. Artinya jangan sampai harta-harta strategis umat ini jatuh kepada selain umat Islam. Nah, ketika orang berpikir bahwa warisan itu harus dijual, harus dibagi, kemudian diketeng-keteng sesuai haknya, betul harta warisan itu harus dipindahkan ke pemilikannya, tetapi tidak selalu harus diketeng-keteng dan dibagi-bagi itu. Apalagi jika itu nanti berpotensi untuk kemudian dibagi rata. Karena terkadang orang karena begitu inginnya segera mengambil bagiannya, dia tidak peduli kepada siapa harta itu dijual. Meskipun nanti harta itu jatuh ke tangan non-muslim. Dan itu bisa saja terjadi. Mungkin dalam belum dalam 1 tahun, 2 tahun ini, tapi mungkin dalam 50 tahun ke depan. Bangsanya mungkin bangsa Indonesia. Ini kita yang tinggal di daerah Sumatera Utara ini adalah orang Batak dan orang Melayu. Tetapi tak satu pun di antara orang Batak dan orang Melayu itu yang masih memiliki tanah untuk ditinggali. Kenapa? Karena sudah dijuali semua. Maka ini perlu mendapat perhatian yang serius. Karena bagian atau tujuan utama dari hukum-hukum yang bersangkutan dengan harta itu adalah hifdzul mal, memelihara atau memberikan perlindungan terhadap harta umat. Hifdzul mal itu adalah memelihara harta itu dari kepunahan dan dari jatuh beralih kepemilikan kepada non-muslim tanpa ada pengganti yang sepadan. Dan kita akan kehilangan harta strategis. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Ikhwan? Akhwat? Afwan, Ustaz, berarti walaupun kita sudah tahu tentang Mhm. jihad, ada rojah, setelah itu ada kuah, maka bagian saudari dan saudara seayah itu tidak dapat ya Ustaz ya? Di contoh terakhir ya, di Iya, contoh ini, iya. ya, saudari saya, saudara, Berarti karena masuk dalam di sana. proses penentuan asabah tadi, saudari kandung lebih kuat daripada saudari seayah. Nah, Mereka lemahnya pada poin yang ketiga dari segi kekuatan Ustaz ya. ya, dari segi mereka ada lain. Kemudian kita perhatikan lagi ini ada ibu, istri dan eh, sebentar.
Eh, nah, paman kandung, kemudian paman saya. Hmm. Suami berapa ini, Ah, ikhwan, akhwat? Dalam contoh ini bisa setengah dilihat. A, Berdua, 1/setengah. Ibu, ibu sepertiga. sepertiga. ibu 1/3 ya. Ibu 1/3 karena hanya ada satu saudara seibu ya. Maaf, 1/3. Kemudian saudara seibu Seperenam. seper Seperenam. 1/6. Anak paman. Nah, sekarang persoalannya anak paman kandung dan paman seayah. Pertanyaannya, apakah anak paman kandung dengan paman seayah ini satu jihah atau tidak? Satu jihad. Berarti orang ini sama kedudukannya. Jihad apalagi? Oh, Apakah keduanya ada Beda. di dalam derajah yang sama? Beda. iya, Derajahnya sama atau tidak? Beda, Ustaz. derajatnya sama, Ustaz. Sama. Yakin? Satu anak paman kandung, yang kedua paman seayah. Iya, karena dia mengganti posisi ayahnya, Ustaz. Ah, ada pendapat lain? Beda, Ustaz. Beda, Ustaz. Apa bedanya? Paman seayah terhubung dengan kita, dia sama ayah setelah kakek baru kita anak. Bisa dilihat anak paman kandung berarti anak berarti paman. Setelah paman berarti kakek. Setelah kakek ayah. Baru si mayit ya kan? Sementara yang satu lagi paman seayah, paman, kemudian kakek, baru si mayit. Nah, jadi memang Kandungan. ini ada kata kandung, tapi masalah kandung dan seayah ini nomor 3. Ya, ini pada hitungan nomor 3. Hitungan nomor 2 kita perhatikan. Ada berapa orang antara si mayit dengan ahli warisnya itu.
pada bentuk yang pertama, yaitu anak paman kandung, pembatasnya perantaranya ada tiga, paman, kakek, ayah, ya kan? Baru dia terhubung kepada si mayit. Nah, sementara satu lagi paman seayah itu terhubung dengan si mayit melalui paman ini kan anak kakek. Kakek ini anaknya ayah kita. Kemudian baru kita, baru si mayit, ya kan? Sementara di sini anak paman kandung, ini anak paman. Barulah berarti inilah pamannya. Paman ini yang anak kakek ini. Paman ini anak anak kakek. Kemudian kakek ini ayah kita adalah anak kakek itu. Baru terhubung kepada si mayit. Ada tiga orang antara anak paman kandung dengan si mayit ini, hanya yang kedua hanya ada dua orang. Jadi inilah yang mendapatkan sisa itu. Kenapa demikian? Karena secara darajah, secara kurbah dia lebih dekat. Ini lebih jauh. Afwan Ustaz, kalau Bagaimana? dihitung tuh nggak ada sisanya lagi Ada yang kayaknya. masih ini masih samar? Nggak ada sisanya. Ah, Iya. kalau dihitung nggak ada sisanya lagi. Jadi, Ah, berarti itulah dia dapat risiko jadinya. Ini tiga, kemudian dua, berarti ini satu habis ya. Ah, berarti kita ribut-ribut meributkan sesuatu yang nggak jadi jadinya. Nah, terima kasih ininya hasilnya kita dapatkan ternyata tidak tidak dapat sama sekali ya. Tapi andai kata ada, maka maka yang berhak itu adalah paman paman seayah. Ada pertanyaan lain? Setelah mencari raja sama buah, kayak pakai juga gitu apa? Yang pertama adalah setelah dia adalah ada adanya yang sama. Darah yang pertama yang bukan itu prioritas nomor dua. Nah, dan kebetulan di sini sisanya tidak ada sama sekali. Mungkin kita tengok ini contoh berikutnya. Oke, kita copy. Ini kakek, kemudian ada nenek, saudara kandung, kemudian saudari, itu tambah satu lagi saudara. Ini mungkin terus. Oke, kita perhatikan di sini bagaimana ikhwan dan akhwat. Oke, kakek berapa bagiannya? Nah, sekarang terlebih dahulu kita klasifikasi berapa orang yang ashabul furud dan berapa orang yang menjadi asobah. Kita tambah satu lagi mungkin. Ininya tabelnya. Oh, sorry.
dijawab orang yang menjasok. Berapa orang asobah, berapa orang tawil furud? Asobah 3, urut 1. Asobah siapa saja? Kakek, saudara kandung bersama saudari kandung, dan saudara seayah. Nenek ashabul. Ini asobah ya. Ini asobah ini. Asobah ini asobah juga. Ya, ya, Nenek dawil furud. Oke. Ah, kakek asobah binafsi karena dia laki-laki seorang diri. Nah, sekarang pertanyaannya asobah ada 4 calon saudari kandung mengikut saudara. kakek Ustadz. Kenapa kakek? Apabila ada saudara, gimana? Saudara itu mahjub dengan kakek. Saudara mahjub dengan kakek ya. Kemudian kalau kita pakai kaidah penentuan asabah tadi, bagaimana cara kita membacanya? Kakek ini di mana ini? Kakek masuk jihahnya mana? Jihah Wah, Ubah. A, ubuwah ya. Sementara saudara ini semuanya ukhuwah. wah, Nah, jadi berdasarkan kalau kita pakai mazhab sisa. Nenek, 1/6. berapa bagian nenek? 1/6 insya Allah. Nah, berarti saudara ini mereka tidak dapat apa-apa. Terhalang oleh kakek ya. Terhalang oleh kakek. Nah, berarti hanya satu orang tanya nanti di- Nah, ini persoalannya saudara sekarang berapa jatahnya di sini? Tengah. Setengah. Setengah. Kemudian sabu ya yang ikut nggak saudari 3. 1/3. Saudari kandung Asobah bersama saudara. ya, kita buat begini, begini orang ini dapat sisa cantik. Nah, berarti Pak kita buat asal masalahnya. Berapa suami? 3, 3 ibu. 2, 1. Ini 2, berapa sisanya? 0. Sisanya 0. Nah, bukan atau saudara kandung? Kandung Ustadz. Saudara kandung. Saudara, saudara Saudara kandung. kandung. Tetapi dalam perhitungan seperti ini ternyata mereka ini tidak mendapatkan bagian
Ya, karena sisanya 0. Nah, di zaman Umar bin Khattab, datanglah mengadu kepada Umar, wahai, andai kata ayah kami itu hanya sebongkah batu yang ada di dasar laut sana, menurut Anda kami dapat warisan tidak? Nah, lalu Umar pun berpikir, iya juga begitu. Karena ibunya kan sama ini. Ini ibunya sama. Bahkan orang ini lebih afdol kedudukannya. Ibunya sama, bapaknya sama. Bapaknya sudah lain. Jangankan manusia biasa katanya. Artinya bapak kami bukan hanya manusia biasa, tapi sama dengan bapak orang yang meninggal ini. Jangan, tentu jawabannya iya, karena kedudukannya menjadi saudara seibu. Maka dari itu, Umar dalam hal ini punya istihad yang lain. Begitu melihat persoalan ini, maka didudukkanlah oleh beliau saudara dan saudari kandung ini seperti saudara seibu. Seibu, sehingga mungkin saudara seibu. Nah, begini dia. Sehingga yang sepertiga ini kita ubah saja ini. Nah, eh, yang di yang semula susunannya seperti ini, saudara seibu ini dapat tidak ada sama sekali. Kemudian oleh Umar bin Khattab, beliau berfatwa tidak seperti itu. Dijadikannya semua orang ini sebagai satu bagian. Nah, tidak lagi mendapatkan sisa, tetapi dianggaplah semuanya saudara seibu. Karena memang terhubung melalui ibu. Nah, memang tidak semua mazhab sepakat dengan Umar bin Khattab, tetapi ini banyak yang sepaham dengan beliau. Kenapa? Ya karena mereka ini menjadi asobah itu karena terhubung dengan ayah. Kemudian menjadi saudari kandung mendapat setengah karena terhubung dengan ibu. Ketika hubungan dengan ayah tidak mendapatkan apa-apa, seyogianya dia mendapatkan sesuatu karena hubungannya melalui ibu tadi. Nah, sehingga beginilah ketentuan yang dibuat oleh Umar bin Khattab, bahwa dalam masalah ini saudari kandung, saudara kandung mereka sama. Nah, oleh karena itu, jika posisinya posisi saudara posisi saudara kandung ini adalah saudara seayah, misalnya ini seayah, eh, maka yang seayah ini tidak mendapatkan apa-apa, kembali seperti ini. Nah, tahu di sini kita buat seayah. Kalau seayah tidak bisa, mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa karena sisanya 0. Nah, yang seayah 0. Nah, sementara karena mereka seibu, betul yang secara nasabah mereka tak dapat, tetapi secara fard mereka ada bagian sebab satu ibu mereka. Nah, sehingga kemudian yang dua ini harus dibagi 4. Pertanyaannya, saham mereka ada 2, cuma 2, sementara mereka berjumlah 4. Nah, kenapa berjumlah 4? Karena saudara kandung dengan saudari kandung ketika mereka berstatus asobah, betul kaidahnya yang laki-laki 2 kali perempuan.
Tetapi dalam masalah ini tidak berlaku. Tidak berlaku yang laki-laki 2 kali perempuan. Kenapa demikian? Karena mereka pindah bab. Dari bab asabah menjadi bab saudara seibu. Semuanya dianggap saudara seibu. Sehingga masing-masing hanya mendapatkan satu bagian. Nah, masalah ini disebut di dalam faraid masalah hajariyah. Hajariyah itu artinya batu. Karena mereka mengatakan hab anna abana hajaran fil yam. Anggaplah bapak kami itu sebongkah batu yang ada di dalam lautan. Ada juga yang mengatakan masalah yamiyah. Itu lautan. Kemudian ada juga yang menyebutnya musyarakah. Karena saudara kandung dijadikan berserikat bersama saudara seibu. Nah, persoalan berikutnya adalah, dan sebenarnya bukan di sini saja, seringkali akan kita dapatkan di mana saham mereka tidak bisa dibagi sejumlah jumlah mereka. Sahamnya dua, sedangkan jumlah orangnya ada empat. Dua dan empat bisa bagi sejumlah orang ini. Saham mereka dua, akan kita bagi empat. Dikali berapa supaya bisa dibagi empat? Bukanlah KPK antara 2 dan 4 itu ya 4. Hmm. Ini saudara ibu 1, 2, 3, 4. Sahamnya 2. Bagaimana supaya 2 kali 2 dengan 4? Maka semuanya kita kali 2. Dikali 2 sama dengan 2. Ini juga dikali 2. Dikali 2 sama dengan 6. Ini pun dikali 2. Kali 2 sama dengan 12. Nah, hartanya tidak jadi dibagi 6 tapi dibagi 12. Sahamnya tak jadi dibagi 6 tapi dibagi 12. 6 saham untuk suami, 2 saham untuk ibu. Kemudian untuk saudara-saudara ini ada 4 saham, berarti masing-masing dapat 1 saham. Nah, inilah jadinya. Nah, sekali lagi ini menegaskan kepada kita bahwa ulama itu berupaya atau menunjukkan bahwa tidak mesti harta itu diketeng-keteng, dihancurkan, tetapi bisa dikonversikan dalam bentuk saham. Karena kalau dalam prakteknya bisa saja tidak usah kita bikin pengalian seperti ini yang langsung pokoknya 1/3 ini ya 1/3 ambil kemudian dibagi-bagi. Kalau begitu cara kerjanya otomatis, nah ibarat kue ya kita potong 3 dulu. Sudah terpotong barangnya, kemudian setelah terpotong baru dibagi-bagi. Nah, ya. Tetapi tidak begitu cara yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita, tapi mereka selesaikan. Diajarkan kepada kita bagaimana mengkonversi bagian-bagian tadi menjadi saham-saham yang tetap bisa menjamin harta itu, jika dia harta produktif tetap produktif. Jika harta itu ada di tangan kaum muslimin tetap berada di tangan kaum muslimin, tidak harus dijual kemana-mana. Begitu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Nah, dalam bentuk pelaksanaannya nanti ketika misalnya ini berupa uang, kalaupun mau kita bagi, katakanlah misalnya uangnya itu 240 juta ya kan? Berarti 240 juta kita kalikan untuk suami 1/2 dikali 240 juta itu sama dengan
ah, 120 juta, atau langsung saja 240 ini dibagi 12 ya, dibagi 12. Nah, itu misalnya 240 juta dibagi 12 bisa juga sama dengan 20 juta. Berarti jatah suami adalah 20 juta kali 6, jatah ibu 20 juta kali 2, jatah masing-masing mereka ini 20 juta kali 1. Hasilnya juga 240 juta itu kalau berupa uang. Tapi kalau berupa saham ya silahkan beginilah cara perhitungannya. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kalau dikatakan sempurna tentu jauh dari sempurna. eh, apa Pembelajaran kita atau pelatihan kita, karena ada bagian-bagian tertentu yang mungkin belum cukup panjang lebar kita jelaskan karena waktunya terbatas. Kemudian juga sesungguhnya ada bagian lain, bagian lanjutan untuk perhitungan-perhitungan khusus melanjutkan pembelajaran kita, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi bagi ikhwan dan akhwat semua Baik, kita ucapkan terima kasih pada Ustadz Indra yang telah menyampaikan materinya dengan sangat bagus. Alhamdulillah. Kemudian untuk seluruh peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu semua. Baik, mohon maaf sebelumnya ada tadi kendala jaringan ya. Untuk rekaman dan juga filenya nanti insya Allah kita berikan kepada seluruh peserta, dan juga sertifikat nanti akan kita serahkan juga ya. Baik, jika ada pertanyaan dan sebagainya bisa ditanyakan di grup. Kita buka pertanyaan maksimal selama 1 bulan ya Ustaz ya, dari sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan di grup silahkan ditanyakan dan nanti akan dijawab oleh Ustaz Indra secara langsung. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, اللهم asyhadu بك an la أشهد ilaha أن illa لا anta, إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu أستغفرك ilaik. Wa وأتوب akhir, إليك assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله Waalaikumsalam warahmatullahi وبركاته wabarakatuh. جزاكم الله خيرا Wa iyyaki.